Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para audiens yang ada di seluruh dunia, pada video kali ini Roger Bioscience akan menyajikan listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Keep watching. Baik, sebelum kita menuju ke materinya, kita perhatikan peta konsep atau gambaran dari keseluruhan isi video ini ya. Jadi di listrik statis ini nanti akan berbeda dengan listrik dinamis ya. Untuk listrik statis di sini kita akan mempelajari diantaranya muatan listrik ya, dimana muatan listrik ini terbagi menjadi ada muatan listrik positif, negatif, netral. Kemudian pemberian muatan di sini bisa caranya ya, bisa dengan menggosok, konduksi, induksi. Kemudian benda berdasarkan daya hantarnya, ada terbagi dua ya. Jadi ada konduktor, ada isolator. Kemudian hukum Coulomb. Hukum Coulomb meliputi gaya Coulomb, kuat medan listrik, energi potensial listrik, dan potensial listrik. Kemudian penerapan dari listrik statis, contohnya generator Van de Graaff, kemudian elektroskop dan penangkal petir. Kemudian kelistrikan pada makhluk hidup ya, untuk listrik statis, contohnya di sini kelistrikan pada sistem saraf yang ada pada tubuh kita ya. Di mana sistem saraf ini terdiri atas sel saraf, sistem saraf, dan impuls saraf. Sistem saraf terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kemudian untuk kelistrikan pada makhluk hidup juga di sini untuk listrik statis terjadi pada kelistrikan pada jantung dan kelistrikan pada tulang. Listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Pernahkah kamu mengalami ketika mengisi rambutmu yang kering dan tanpa disengaja sisirmu berdekatan dengan lengan tangan? Maka bulu pada tanganmu tertarik oleh sisir. Peristiwa tersebut merupakan contoh listrik statis. Sistem kelistrikan dialirkan melalui serabut saraf yang disebut impuls saraf. Impuls saraf yang melaju melalui sistem saraf akan dapat melompat dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya ya. Dalam serabut saraf, impuls melaju seperti suatu sinyal listrik. Luar biasa. Benda bermuatan listrik. Kata listrik dalam bahasa Inggris adalah electric, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu elektron yang berarti ember. Ember adalah pohon damar yang membatu. Gejala kelistrikan pertama kali diselidiki oleh Thales dari Yunani pada tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi. Mereka menemukan bahwa dengan menggosokkan batu ember dan mendekatkannya ke benda-benda yang ringan, seperti potongan-potongan kecil daun, bulu ayam ataupun debu, ternyata batu ember dapat menarik benda-benda tersebut. Peristiwa ini disebut juga dengan gejala kelistrikan. Peristiwa yang menghasilkan muatan listrik serta proses terjadinya. Perhatikan gambar A ya. Ini kita lihat ada sisir yang bisa menarik kertas-kertas ya. Benda bermuatan listrik. Sisir plastik dapat menarik potongan kertas setelah digosok kain wol. Jadi sisir ini bisa menarik kertas-kertas ini setelah digosokkan pada kain wol ya. Kemudian yang B kita perhatikan, kaca dapat menarik potongan kertas ya. Kaca dapat menarik potongan kertas setelah digosok kain sutra. Sifat muatan listrik. Benda bermuatan sejenis akan tolak-menolak, dan benda bermuatan tak sejenis akan tarik-menarik. Berdasarkan sifat muatan listrik, dapat pula diartikan bahwa muatan listrik dapat berpindah dari satu benda ke benda lain apabila mendapat perlakuan tertentu. Berdasarkan daya hantar listrik, benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor atau pengantar adalah benda yang dapat mengantarkan arus listrik, misalnya logam, badan manusia, kayu basah, dan tanah. Sedangkan isolator atau penyekat adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, misalnya karet,
porselin, dan udara. Induksi muatan listrik. Suatu benda netral jika didekatkan dengan benda bermuatan listrik akan terjadi beberapa hal berikut. Benda netral didekati benda yang bermuatan positif akan terjadi induksi sebagai berikut. Oke, ini benda yang bermuatan positif ya, akan apabila didekati oleh benda yang bermuatan, akan tampak seperti ini ya, dimana untuk kutub positifnya akan berdekatan dengan kutub negatif ya. Benda netral didekati benda yang bermuatan negatif akan terjadi induksi sebagai berikut. Ini sebaliknya, jadi benda negatifnya nanti akan benda yang bermuatan negatifnya akan berdekatan dengan benda yang bermuatan positif. Induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik dalam suatu benda karena benda tersebut didekati benda lain yang bermuatan. Untuk menimbulkan muatan listrik yang sangat besar, digunakan generator listrik. Salah satu generator yang terkenal adalah generator Van de Graaff. Ini adalah diagram generator Van de Graaff ya. Di sini ada ujung yang lancip, kemudian ini silinder logam, ini kutub positifnya, ini kutub negatifnya. Ini sabu karet, kemudian ini adalah silinder politen ya, kemudian ujung lancip, kemudian ini bola logam berongga kubah, ini bermuatan negatif. Alat atau untuk menyelidiki atau mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada satu benda dinamakan elektroskop. Bagian-bagian elektroskop adalah sebagai berikut. Bagian atas berbentuk lempeng atau bola. Pada bagian bawah terdapat dua helai foil lembaran tipis. Nah ini ya, logam, perak atau emas. Yang ketiga, tangkai logam dan perlengkapannya dibungkus bahan isolator terletak dalam kotak berdinding kaca. Hukum Coulomb. Percobaan Coulomb menunjukkan bahwa gaya listrik antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda tersebut. Pernyataan tersebut dikenal sebagai hukum Coulomb. Ini ada dua buah benda ya. Ini benda yang pertama ini yang berbentuk bulat ya, dan ini adalah benda yang kedua yang B. Di percobaan ini menunjukkan bahwa gaya listrik antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda tersebut. Gaya Coulomb berlaku pada partikel-partikel bermuatan listrik. Besarnya gaya listrik yang bekerja antara dua partikel bermuatan dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. F sama dengan K konstanta ya, kali Q1 Q2 yang merupakan muatan listrik ya, per R kuadrat. R adalah jarak pisah antara muatan Q1 dan Q2, dinyatakan dalam meter. Kemudian untuk muatan listrik dinyatakan dalam Coulomb. Kemudian konstanta ini adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat C pangkat negatif 2. F nya adalah gaya. Medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik. Medan listrik dapat dinyatakan sebagai garis-garis gaya dengan arah dari muatan positif ke muatan negatif. Garis gaya listrik pada muatan positif berarah keluar. Ini ya, garis gaya listrik pada muatan positif berarah keluar, sedangkan pada muatan negatif menuju ke pusat. Berikut adalah garis-garis gaya antara dua jenis muatan. Ini yang bermuatan positif, ini bermuatan negatif. Dan ini adalah garis gaya antara muatan positif dan negatif, sehingga tampak tarik menarik ya untuk yang berbeda muatan ini. Kuat medan listrik muatan Q1 yang dirasakan muatan Q2. Q2 juga dapat disebut muatan uji dan bermuatan positif adalah sebagai berikut. Rumusnya E sama dengan F per Q2. E sama dengan kuat medan listrik bermuatan Q1. Kemudian F adalah gaya Coulomb yang bekerja pada Q1 dan Q2.
Dan Q2 adalah muatan listrik kedua. Kuat medan listrik Q1 adalah sebagai berikut: E sama dengan K Q1 per R kuadrat. Dengan K sama konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat, C pangkat negatif 2, R adalah jarak Q1 ke Q2, dan Q1 adalah muatan listrik pertama. Kuat medan listrik dapat dinyatakan dengan kecepatan garis-garis gaya listrik. Semakin besar kuat medan listrik, garis-garis gaya yang digambarkan akan semakin rapat. Energi atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik lainnya disebut energi potensial listrik. Potensial listrik. Elektron bergerak dari plat B, ini plat B ya, ke plat A seperti dilukiskan pada gambar berikut. Arah gerak elektron berlawanan dengan arah garis gaya listrik. Oke, ini positif ya, keluar ya, kemudian untuk yang negatif ke dalam ya. Oke, dua buah plat A dan B yang berbeda potensial listriknya. Elektron bergerak dari plat B ke plat A. Elektronnya bergerak dari plat B ke plat A. Untuk memindahkan elektron diperlukan usaha. Besarnya usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan dari B ke A, persatuan muatan disebut potensial listrik. Potensial listrik dapat dirumuskan sebagai berikut: V sama dengan K Q per R. V sama dengan potensial listrik, kemudian Q adalah muatan dalam kolom ya, dan R perpindahan muatan dalam M. Satuan untuk potensial listrik adalah volt. Potensial listrik antara dua titik sebesar 1 volt didefinisikan sebagai usaha sebesar 1 joule untuk memindahkan muatan satu kolom antara dua titik tersebut. Kelistrikan pada sistem saraf. Sel saraf. Unit terkecil penyusun sistem saraf adalah sel saraf atau neuron. Satu neuron terdiri atas badan sel saraf, dendrit, dan akson. Oke ya, jadi perhatikan gambar 48 struktur sel saraf ya. Jadi satu neuron itu terdiri atas badan sel saraf yang ini ya, kemudian dendrit, kemudian jangan lupa di badan sel ini ada nukleus ya, kemudian juga di sini ada akson. Akson ini serabut yang keluar dari badan sel ya, yang panjang, nampak panjangnya. Ini adalah ujung aksonnya. Kemudian ini adalah nodus Ranvier ini. Jadi yang tanpa selubung mielin ya, akson yang tanpa selubung mielin itu disebut nodus Ranvier. Kemudian ini sel Schwann. Kemudian ini adalah selubung mielin. Oke ya. Oke, keterangannya, akson atau nerit merupakan serabut yang panjang dan umumnya tidak bercabang. Akson berfungsi untuk meneruskan impuls yang berasal dari badan sel ke saraf ke neuron lainnya. Akson mengandung benang-benang halus yang disebut neurofibril. Neurofibril dibungkus oleh selaput berwarna putih kekuningan yang disebut selubung mielin. Selubung mielin tersusun dari rangkaian sel Schwann dan berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls. Sel Schwann membentuk jaringan yang berfungsi untuk menyediakan nutrisi bagi akson dan membantu regenerasi akson. Pada pertemuan antara selubung mielin yang satu dengan lainnya terdapat bagian akson yang tidak terselubungi. Bagian ini disebut nodus Ranvier yang berfungsi mempercepat pengiriman impuls saraf. Oke, cara kerja saraf. Oke, perhatikan cara kerja saraf. Ini dimulai dari dendrit ya, dendrit yang mendapatkan impuls dari sel saraf yang lainnya yang dihubungkan oleh sinapsis ya. Kemudian dari dendrit impuls saraf menuju ke badan sel saraf, dari badan sel saraf akan diteruskan menuju ke akson. Dua faktor utama yang mempengaruhi kecepatan perambatan potensial aksi adalah hambatan dalam membran inti dan kapisate pada membran. Penurunan potensial aksi akan meningkatkan kecepatan perambatan.
Hambatan internal sebuah akson menurun dengan semakin meningkatnya diameter, sehingga sebuah akson dengan diameter besar akan memiliki kecepatan perambatan yang lebih tinggi daripada akson dengan diameter kecil. Tipe sel saraf. Oke, sel saraf ada sel saraf sensori, sel saraf motori, sel saraf penghubung atau konektor, dan sel saraf adjustor. Sel saraf sensori atau sel saraf neuron eferen merupakan neuron yang berfungsi mengantarkan rangsangan dari reseptor ke saraf pusat. Sel saraf motor neuron eferen berfungsi untuk mengantarkan rangsangan dari saraf pusat ke efektor atau otot dan kelenjar. Sel saraf penghubung atau konektor, sel saraf penghubung neuron konektor merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Sedangkan untuk neuron adjustor merupakan neuron yang menghubungkan neuron sensori dan neuron motor di sumsum tulang belakang. Oke, ini jenis-jenis sel saraf. Yang A-nya ini adalah sel saraf motorik, yang B ini adalah sel saraf sensorik, dan C ini adalah sel saraf penghubung. Susunan sistem saraf. Oke, untuk susunan sistem saraf di sini ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf tepi ya. Untuk sistem saraf pusat ada otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian juga ada sumsum lanjutan atau medula oblongata ya. Jadi medula oblongata ini adalah yang menghubungkan antara otak dan sumsum tulang belakang. Oke, kemudian sistem saraf tepi di sini ada somatik yang disadari dan otonom atau tidak disadari. Oke, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat berfungsi sebagai pusat koordinasi. Sistem saraf pusat tersusun atau dari otak, sumsum lanjutan, dan sumsum tulang belakang. Otak terbagi atas otak besar, otak tengah, midbrain, dan otak kecil. Antara otak dan sumsum tulang belakang terdapat sumsum lanjutan atau medula oblongata. Kayak otak besar atau cerebrum. Otak besar berfungsi sebagai pusat pengendali berbagai aktivitas tubuh yang disadari, yaitu berpikir, kemauan, ingatan, mendengar, membaui, bergerak, dan melihat. Otak tengah atau mesencephalon penghubung antara otak depan dan otak belakang. Otak kecil atau cerebellum sebagai pusat keseimbangan tubuh dan koordinasi gerak tubuh. Sumsum lanjutan atau medula oblongata sebagai pusat pengatur denyut jantung dan tekanan darah, gerak pernapasan, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, refleks menelan, muntah, batuk, dan bersin. Sedangkan sumsum tulang belakang atau medula spinalis untuk meneruskan jalannya impuls dari dan menuju otak serta pusat gerak refleks. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan saraf penghubung antara saraf pusat dengan organ-organ tubuh. Sistem saraf tepi terdiri atas saraf sadar atau somatik dan saraf tidak sadar atau otonom. Untuk saraf otonom terdiri atas saraf parasimpatik dan saraf simpatik. Saraf parasimpatik kerjanya itu diantaranya memperkecil pupil, memicu sekresi air liur, mempersempit bronkus paru-paru, memperlambat denyut jantung, memicu kerja lambung dan usus, memicu kerja pankreas, memicu kerja kantung empedu. Sedangkan saraf simpatik memperbesar pupil, menghambat sekresi air liur, memperluas bronkiolus, mempercepat denyut jantung, menghambat kerja lambung dan usus, menghambat kerja pankreas, memicu pelepasan glukosa dan hati, menghambat kantung empedu, memicu kerja kelenjar anak ginjal, dan menghambat pengosongan kandung kemih. Impuls saraf. Ada dua macam cara yang dilalui impuls, yaitu jalan panjang dan pendek. Jalan panjang merupakan jalan impuls yang dikendalikan oleh otak berupa kegiatan-kegiatan yang kita sadari. Jalan pendek terjadi pada gerak refleks. Gerak yang disadari rangkaiannya mulai dari reseptor, kemudian dilanjutkan ke saraf sensori, otak, kemudian saraf motor, kemudian efektor. Sedangkan gerak refleks
dari reseptor ke saraf sensori, bukannya ke otak tapi ke sumsum tulang belakang. Ini ke sumsum tulang belakang, kemudian menuju ke saraf motorik, kemudian ke efektor. Kayak kelistrikan pada jantung. Oke ya, jadi secara garis besar di sini ada 4 ruangan. Atrium kanan, atrium kiri, kemudian ini ventricle kanan, ventricle kiri, kemudian nodus sinoatrial atau SA ini, kemudian nodus atrioventrikular, oke yang ini ya, kemudian yang ini adalah serabut Purkinje. Oke, keterangan nodus SA. Tadi yang ini ya, nodus SA memulai gelombang depolarisasi dari atrium kanan menuju ke atrium kiri dalam 70 sekon terjadi kontraksi atrium. Kemudian gelombang depolarisasi berlanjut ke nodus AV. Nodus AV mengalami depolarisasi. Kemudian gelombang dari nodus AV melalui berkas His atau BH. Kemudian dan diteruskan ke berkas cabang BB. BB mengalami depolarisasi. Diteruskan ke jaringan Purkinje endokardium, berakhir di epikardium. Terjadi kontraksi otot jantung. Setelah repolarisasi, miokardium mengalami relaksasi. Oke, kelistrikan pada tulang. Tulang mengandung kolagen dan apatit. Kolagen merupakan suatu bahan piezoelektrik, yaitu apabila diberikan suatu gaya kepada kolagen akan terbentuk potensial arus listrik searah kecil. Kolagen mengantarkan arus listrik dengan muatan negatif, sedangkan kristal mineral tulang atau apatit yang terletak dekat dengan kolagen mengantarkan arus listrik dengan muatan positif. Pada sambungan antara kedua jenis semikonduktor ini, arus akan mengalir ke satu arah yang menginduksi dan mengendalikan pertumbuhan dan regenerasi tulang. Hewan yang mengandung listrik. Oke, yang pertama ikan belalai gajah. Oke, ini ya, ikan ini memiliki tonjolan seperti belalai dari kepala. Organ ini diselimuti oleh elektroreseptor yang berfungsi untuk pertahanan diri, komunikasi dan navigasi, serta mencari mangsa. Di bagian ekor dilengkapi dengan organ yang menghasilkan listrik, khusus yang terdiri atas ribuan elektroplugs. Hewan yang mengandung listrik. Di antaranya yang kedua adalah pari listrik. Ikan bertulang rawan ini memiliki organ penghasil listrik di kedua sisi kepalanya. Kejutan listriknya digunakan untuk mengusir predator dan menyetrum mangsanya. Oke, berikutnya belut listrik. Belut listrik memiliki 5.000 sampai 6.000 elektroplugs yang menghasilkan listrik hingga 600 volt. Dan arus listrik 1 ampere atau 600 watt selama 2 milidetik. Jika diganggu, mereka dapat menghasilkan sengatan sebentar-sebentar selama 1 jam. Oke, kemudian hiu kepala martil. Hiu ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor ampula Lorenzini sehingga dapat mendeteksi sinyal listrik yang lemah sekalipun dari mangsanya. Ampula mendeteksi medan listrik yang dihasilkan oleh hewan lain di bawah air sehingga memungkinkan martil untuk memindai mangsa dari dasar laut. Ampula Lorenzini juga dapat mendeteksi medan magnet bumi yang digunakan untuk mendeteksi arus listrik yang bergerak dalam medan magnet bumi. Oke, kemudian Echidna. Hewan ini memiliki tubuh berduri dan moncong memanjang yang berfungsi baik sebagai mulut dan hidung. Bagian moncong juga mengirim sinyal-sinyal listrik yang membantu menemukan mangsa seperti serangga sebagai makanannya. Sistem elektroreseptor di moncong Echidna memiliki 400 elektroplugs. Oke, sampai di sini dulu video tentang listrik statis. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.